Halo, assalamualaikum warahmatullah, teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi beberapa teman sempat nanya, Bang, bagi tips untuk pemula mancing dasaran di laut. Oke, kali ini kita jawab pertanyaannya ya teman-teman. Ini teorinya. Ini anggap aja air lautnya teman-teman ya, kelihatan ya, ini air lautnya, terus ini perahunya, misalnya perahu kita, ini mesin perahunya teman-teman, ini kita mancing. Nah, ini jorannya. Jadi kalau kita mancing di laut, kita harus tahu arah arus itu kemana teman-teman. Kalau misalnya arusnya nih ke arah sini, misalnya arus ya, kita harus mancing mengikuti arus teman-teman, mengikuti arah arus, bukan melawan arah arus ya teman-teman. Soalnya apa? Kalau kita melawan arah arus, nanti menyulitkan kita sendiri ketika kita lempar melawan arus. Nanti umpan dan pemberat kita itu akan ikut arus dan akhirnya akan nyangkut di karang atau sejenisnya. Jadi kita harus lemparnya ke arah arus teman-teman. Nah, ini kita anggap ini relnya, jadi ini senar PE ya teman-teman, turun ke bawah. Nah, ini kita anggap dasar lautnya nih, dasar laut, PE turun ke bawah. Ini kili-kili, ini kili-kili, ini bandul. Nah ini jarak 30 cm, kita kasih ini kail, kita 30 cm, 15 cm lagi kail. Kurang lebih seperti ini teman-teman rangkaiannya ya. Ini bandul, kail. Oke. Nah, untuk rangkaian saya pakai 2 mata kail biasanya teman-teman, dan 1 bandul. Untuk bandul ini mau terserah teman-teman, mau sampai dasar juga boleh, ataupun ngambang sekitar 20 atau 30 cm juga nggak apa-apa. Jadi ini kita anggap batu-batuan ya teman-teman ya, karang lah istilahnya, karang, batu, bebatuan di laut nih teman-teman. Karang, ini rumput laut. Oke teman-teman, jadi antara benang PE, ini PE ya, antara benang PE sama leader ini kita pakai kili-kili teman-teman, kili-kili atau swivel ya. Oke. Terus ini leadernya sekitar panjangnya kurang lebih 1 meter ya teman-teman. Leader. Ini senar leader kurang lebih 1 meter, kurang lebih 1 meter. Nah, total jaraknya ini kurang lebih 1 meter teman-teman. Nah, dari kili-kili ke kail yang pertama ini simpul T ini kail, ini jaraknya kurang lebih 15 cm teman-teman, 15 cm.
Nah, dari kail yang pertama ke kail yang kedua ini jaraknya 30 cm. Ini kita kasih pancing lagi teman-teman, simpul T lagi, kita kasih kail lagi, kail 2. Nah, dari kail yang kedua sampai ke bandul ini kita kasih jarak 30 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kail, ini timah atau pemberat ya. Timah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau saya pribadi mancingnya bandul ini tergantung sama teknik set tackle kita teman-teman. Kalau saya pribadi seneng pakai UL ya teman-teman, ultralight untuk jorannya. Jadi bandul ini menyesuaikan set tackle kita sama arus yang arus bawah lautnya teman-teman, arus air ini kekencangannya seperti apa. Jadi kalau misalnya arusnya kencang banget, kita sesuaikan bandulnya agak besaran dikit biar tidak terlalu ke bawah arus teman-teman. Maksudnya biar bisa tetap di dasar laut teman-teman. Nah, kalau misalnya arus nggak terlalu kencang, kita pakai yang kecil aja teman-teman. Kenapa pakai yang kecil aja? Karena saya pribadi ngerasa tuh kalau bandulnya nggak terlalu besar dan yang penting bisa sampai dasar laut, itu sensitivitasnya lebih terasa teman-teman. Jadi saya juga senang pakai ultralight itu. Kenapa? Karena lebih sensitif ya teman-teman. Lebih sensitif, lebih terasa kalau di gigit ikan gitu teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman saya akan spill set tackle yang saya pakai, yang biasanya saya pakai teman-teman. Ini dia untuk jorannya teman-teman. Saya pakai ini cangkek 682 UL teman-teman ya. Ini favorit banget teman-teman. Lur 2-10 gram, lainnya 2-6 lep. Panjangnya sekitar 180 cm teman-teman. Nah, ini saya dari Relik Nusantara ya teman-teman. Ini jorannya untuk harga sekitar 600 ribuan ya teman-teman nih. Ininya udah Fuji nih ringnya. Ringnya udah Fuji. Oke, nih top sectionnya. Top sectionnya udah Fuji juga ringnya. Yep. Ini ujungnya lemes banget nih teman-teman. Lebih sensitif menurut saya sih. Targetnya juga ikan-ikan nggak terlalu besar ya teman-teman. Ya maksimal 3-4 kilo. Bisa, teman saya kemarin sempat strike 7 kilo, masih mampu naik ya teman-teman. Oke, untuk reelnya saya pakai Shikari Raiza ukuran 2000 nih teman-teman. Nih, Raiza Shikari 2000. Kenapa saya pilih reel ini? Karena menurut saya ini murah teman-teman ya, cuman 200 ribuan. Udah SW juga, saltwater, sama bunyinya nyaring nih teman-teman. Kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya ketika mancing. Ini bunyinya sangat nyaring kalau di bawa ikan. Terus untuk PE saya pakai ini PE langsung saya ini tahu kemana ininya, udah saya gulung di sini teman-teman. PE nya saya pakai punya Genesis. Untuk PE ukurannya nggak terlalu besar, PE 1 itu udah cukup teman-teman. Terus selanjutnya saya pakai swivel kili-kilinya pakai yang ini teman-teman ya, nomor 6, mereknya ini Stella, ini Power Series. Jadi penampakan kili-kili itu seperti ini teman-teman. Nih ya, penampakan kili-kili seperti ini. Oke, kelihatan. Terus untuk selanjutnya leader saya pakai Samar teman-teman, punya Relik.
Ini 12 lap ya teman-teman leadernya, nggak terlalu yang gede banget. Ini udah fluorokarbon teman-teman. Ini fungsinya kalau udah fluorokarbon gini dia nggak kelihatan ya teman-teman, jadi samar, nggak menonjol warnanya juga nggak ada. Oke, selanjutnya untuk kail saya pakai nih, kailnya Gamaru nomor 4. Biasanya pakai nomor 5 teman-teman, cuman yang nomor 5 habis. Ini saya nggak apa-apa, pilih yang nomor 4 aja. Ini kenapa saya pakai ini, karena murah juga nih teman-teman, cuman 15.000 udah dapat 100 pieces nih, 15 atau 25 nih, saya lupa, 25 kayaknya nih kailnya. Teman-teman, Gamaru. Terus berikutnya untuk bandul teman-teman, bandulnya variasi teman-teman. Nah ini bandul A, ini beratnya sekitar 80 graman. Bandul B sekitar 60 gram lah kurang lebih. Bandul C ini sekitar 40 gram. Nah ini 20 gram teman-teman. Jadi saya sesuaikan bandulnya teman-teman ya, nggak harus digedein walaupun mancing di laut. Yang penting intinya bisa sampai dasar aja. Kalau udah segini cukup sampai dasar, biasanya di kedalaman 5 meter gitu, tempat-tempat spot-spot dangkal ini udah bisa sampai dangkal, pakai yang segini aja teman-teman. Kalau ini bisa sampai dangkal, nggak harus pakai yang ini, karena nanti sensitivitasnya kurang terasa teman-teman. Soalnya di laut kita nggak pakai, kalau mancing dasaran ini kan nggak pakai pelampung teman-teman, mengandalkan sensitivitas. Nah ini tips bonus buat teman-teman kalau mau mancing di laut, paling tidak harus merakit di rumah dulu teman-teman. Nah ini contoh rakitan yang saya udah buat teman-teman, udah lama nggak pakai ya, kapan hari mancing di ke tengah. Nah paling tidak udah ngerakit teman-teman. Ini contohnya, saya buka aja satu. Jadi waktu kita nggak terbuang sia-sia di tengah laut untuk merakit teman-teman, karena waktunya kan nggak lama mancing di tengah itu teman-teman. Lama pun ya kasihan waktunya kalau di tengah digunakan untuk merakit. Mending ngerakitnya di pinggir, jadi tinggal plung aja nanti. Dan ketika ada yang nyangkut di karang atau dibawa ikan masuk ke karang putus gitu, kita nggak bingung teman-teman, tinggal pasang aja. Nah ini contohnya teman-teman, contoh rakitan yang udah saya buat teman-teman. Nah untuk detailnya kapan hari saya sempat bikin video cara mengikat, jarak antara ini 30 cm, terus saya kasih ini kail 15 cm, ini kail yang kedua, terakhir ini teman-teman swivelnya untuk menyambungkan ke PE. Oke teman-teman, langsung saja untuk part berikutnya kita praktek, cuman nggak ke tengah dulu ya teman-teman, karena waktunya juga terbatas. Saya juga ada kesibukan di rumah, jadi kita prakteknya di pinggiran aja. Oke, cekidot. Oke, kita kasih paham kakak. Oke, strike. Oke, kena kakak. Strike lor.
Wah, naik. Lumayan lur. Lur. Tengah lur. Masih utuh. Kita lempar. Oke. Gede lur, gede lur, gede lur. Wah, lumayan lur. Set, wah, gimana loh ini? Kulu-kulu besar. Lur. Lumayan lur. Lama nggak matok, sekali matok lumayan. Oke teman-teman, sekian dulu mancing kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.